Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yesita Astarina. Hari ini adalah kita akan membahas materi mengenai analisis statistik deskriptif, di mana akan langsung praktik dengan pengolahan data menggunakan program SPSS. Nah, jadi analisis statistik deskriptif ini merupakan salah satu analisis yang juga digunakan jika ada peneliti yang melakukan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif itu saat ini ya tidak hanya sebenarnya bisa dilakukan secara manual, tapi dengan menggunakan program itu akan membuat tampilannya lebih menarik ya. Nah, untuk analisis statistik deskriptif itu sendiri, ini merupakan bagian dari analisis statistik yang paling mendasar dalam menyajikan hasil penelitian, di mana statistik deskriptif itu menjadi bagian terpenting bagi peneliti yang dekat dengan data untuk melakukan penyajian data dalam hasil penelitiannya secara definisi. Analisis statistik deskriptif itu merupakan analisis yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-ratanya atau mean, nilai maksimum, ataupun nilai minimumnya. Di samping itu, statistik deskriptif juga merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian data, dan klasifikasi data sehingga data yang kita sajikan itu bisa lebih menarik. Nah, di sini statistik deskriptif biasanya digunakan untuk mendeskripsikan informasi-informasi yang ada dari hasil penyebaran data kita kepada responden. Jadi, bagaimana sih analisis deskriptif dengan menggunakan program SPSS? Berikut adalah langkah-langkahnya. Buka data penelitian kita yang sudah diinput ke program SPSS. Jadi diingatkan kembali ya, di contoh data penelitian ini, penelitiannya ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya adalah kualitas pelayanan dan variabel Y-nya adalah kepuasan dari mahasiswa. Nah, di sini untuk melakukan pengujian terhadap analisis deskriptif, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama kita pilih analyze seperti biasa. Untuk melakukan analisis itu di analyze ya, analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, dan kita pilih frekuensi. Kenapa frekuensi bukan deskriptif? Sebenarnya kita juga bisa menggunakan deskriptif, tapi nanti kita ingin melihat bagaimana deskripsi responden itu berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi kita akan melihat frekuensinya bagaimana. Nah, sehingga kita menggunakan deskriptif statistik frekuensi. Di sini itu pilihan informasinya nanti lebih lengkap ya. Jadi, analyze deskriptif statistik frekuensi. Nah, kemudian informasi apa saja yang kita inginkan untuk dilihat deskriptif statistiknya. Jadi di sini semua informasi ya, mulai dari jenis kelamin, kemudian untuk seluruh item pertanyaan, itu kita ingin lihat juga bagaimana sih frekuensi dari jawaban responden, frekuensi dari jenis kelamin responden. Jadi kita blok semua informasi yang diinginkan ya. Jadi kecuali untuk total dari X dan totalnya itu tidak perlu, dan nama responden juga tidak perlu. Setelah di blok seperti ini, kita klik tanda panah. Nah, pindah semua informasi yang diinginkan ke kolom variabel. Kemudian di pilihan statistik. Nah, kita pilih statistik. Di sini ada beberapa informasi mengenai ada percentile values. Jika kalian ingin lihat data persentilnya, di sini ada central tendency untuk melihat mean, median, modus, atau sum. Jadi biasanya yang kita ingin lihat adalah nilai min-nya ya, nilai median-nya atau nilai rata-ratanya. Kemudian di sini juga ada nilai dispersi, di mana dari standar deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan standar error mean. Jadi biasanya di sini kita pengen melihat nilai minimum, nilai maksimum.
dan bisa juga lihat standar deviasinya boleh. Nah, atau jika kita ingin semua informasinya itu kita pilih juga boleh, silakan sesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Jika sudah, tinggal kita klik continue. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada chart. Kita pilih chart. Nah, jika nanti pada penelitian kita ingin menampilkan uh, kita ingin menampilkan deskripsi dari hasil penelitian kita itu dengan lebih menarik, mungkin pengen ada tampilan chart di dalamnya, kita bisa pilih. Di sini ada bentuknya, ada bar chart, ada pie chart, dan ada histogram. Nah, mungkin kita pilih yang pie chart saja ya, atau diagram pie. Nah, jadi diagram lingkarannya, jadi kalau sudah untuk chart value-nya, untuk nilainya bisa frekuensi atau presentasi. Jadi silakan pilih saja. Misalnya kita pilih frekuensi saja. Kemudian kita klik continue. Jika sudah semua, pastikan display frekuensi tables-nya itu tercentang, lalu klik OK, maka akan muncul tampilan hasil dari olah data uji statistik. Nah, dapat kita lihat pada jendela output-nya sudah muncul hasil dari olah data statistik deskriptif, di mana untuk tabel yang pertama, kita ke ataskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada banyak ya informasi hasil olah datanya. Nah, jadi di sini ada tabel frekuensi, jadi tabel statistik yang pertama itu untuk melihat tadi yang kita ingin lihat adalah nilai rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum. Jadi contohnya misalnya untuk pertanyaan pertama, kualitas pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 3,23, berarti jawabannya rata-rata menjawab 3. Kemudian standar deviasinya 1,347, kemudian minimumnya, nilai minimum atau jawaban terendahnya adalah 1 dan jawaban tertingginya adalah 5, dan seterusnya. Jadi kalian bisa menginterpretasikan hasil dari olahan data di uji statistik deskriptifnya. Kemudian ke berikutnya kita jika kalian ingin mendeskripsikan informasi dari responden. Jadi di sini ada jenis kelamin. Jadi berdasarkan hasil olah datanya maka diketahui bahwa responden kita yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 52 orang atau presentasinya 52%. Kemudian yang perempuan ada 48 orang dengan presentasi 48%. Nah, di mana total responden kita adalah 100 responden. Nah, ini untuk yang jenis kelamin. Kemudian untuk setiap pertanyaan kita tadi sudah lihat, jadi kalau misalnya kita ingin menjelaskan di hasil penelitian itu, untuk setiap item pertanyaan, itu kita sudah bisa lihat di sini bahwa seperti untuk kualitas pelayanan di pertanyaan pertama, itu yang menjawab sangat tidak setuju ada 14 responden, tidak setuju ada 18 responden, netralnya ada 20 responden, setuju 27 responden, dan sangat setuju ada 21 responden. Jawabannya sangat bervariatif ya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan berdasarkan hasil dari olah data berikut ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita tadi juga sudah pilih chart ya, di sini kita pilih pie chart. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk pie chart dari jenis kelamin. Jadi ada laki-laki yang biru, tadi jumlahnya tadi ada uh, ada berapa tadi? Sorry, saya lupa. Di sini untuk yang laki-laki tadi ada 52 orang dan untuk yang perempuan ada 48 orang ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya juga ada pie chart-nya jika dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu hasil pengujian statistik deskriptif. Ini sangat simpel, sangat mudah. Jadi jika yang jenis penelitiannya itu adalah penelitian deskriptif, maka cukup melakukan langkah ini. Kemudian kita menginterpretasikan, memberikan hasil analisis, dan mendeskripsikan secara lengkap hasil olah data ini ke dalam pembahasan yang ada di laporan penelitian kalian. Demikianlah untuk
langkah-langkah uji statistik deskriptif di program SPSS. Semoga bermanfaat dan bisa kalian implementasikan. Jangan lupa untuk selalu lihat video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.